Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Kepala MTSN 2 Pesisir Selatan, Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu-ibu karyawan dan karyawati MTSN 2 Pesisir Selatan. Pada sisi berikutnya, materi pesantren Ramadan untuk siswa MTSN 2 Pesisir Selatan yang masih berada di rumah pada dini hari dengan judul Kaifiat serta keutamaan doa dan zikir. Zikir artinya mengingat. Berdoa merupakan suatu ibadah, bahkan menjadi inti ibadah. Karena dengan berdoa akan memperlihatkan kehambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa kepada Allah, maka terwujudlah Allah itu tempat meminta. Allah tempat memohon. Sedangkan manusia sebagai makhluk hamba adalah makhluk Allah yang hina, yang selalu dalam kekurangan. Untuk itu berdoa sangatlah dianjurkan. Berdoa sangatlah diperintahkan oleh agama Islam. Walaupun doa tidak memerlukan sesuatu syarat dan rukun yang ketat, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, dan lain-lain sebagainya. Banyak firman Allah, banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang doa dan memerintahkan orang-orang beriman agar berdoa. Kata doa, menurut bahasa, doa itu berasal dari bahasa Arab. Ad-du'a artinya memanggil, meminta pertolongan, atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah, doa adalah permohonan dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengharapkan kebaikan yang ada di sisinya, agar mengabulkan sesuatu yang didoakan itu. Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan di mana saja kalian berada, doa merupakan bagian dari ibadah dan boleh dilakukan setiap waktu dan pada setiap tempat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama hamba-hambanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'uni yastajib lakum. Hal itu dikuatkan oleh firman Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Tata cara berdoa begini. Dalam berdoa ada tata cara yang harus dilakukan agar doa dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memulai doa dengan membaca basmalah. Karena melakukan perbuatan yang baik, hendaklah memulai dengan membaca basmalah. Membaca hamdalah, membaca salawat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Dari Fadalah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antaramu berdoa, hendaklah memuji Allah, berterima kasih kepadanya, membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa sesuai keinginan masing-masing. Satu. Yang kedua, mengangkat tangan ketika berdoa dan mengusapkan kedua tangan kepada wajah setelah doa selesai. Hal ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa mengangkat kedua tangannya dan tidak akan pernah menurunkan kedua tangannya sampai beliau mengusapkan kedua tangan beliau itu ke wajah beliau. 3. Ketika berdoa disertai dengan hati yang khusyuk, namanya meminta, dan meyakini bahwa doa itu pasti dikabulkan, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu meyakini doa itu akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperkenankan doa di hati dari hati yang lalai dan lengah. Hadis riwayat Tirmizi. Terkait dengan hal ini, menurut Utawi Jayakusuma dalam tulisannya Doa dalam bacaan Edward de Bono, salah seorang guru berfikir dunia, dalam bukunya yang berjudul The Sick Seeking Health the Most, atau dalam bukunya Parallel Thinking, ia mengemukakan ada 6 metode berpikir, antara lain 1. Berpikir netral, berobjektif, sesuai dengan informasi. Kemudian ada data. Menurut buku Parallel Thinking, pola berpikir itu pertama berpikir netral, berpikir objektif, sesuai dengan informasi, ada data. Yang kedua, berpikir emosional, sesuai dengan perasaan dan intuisi. Yang ketiga, berpikir logik, positif, rasional untuk iya. Yang keempat, berpikir logik negatif, rasional untuk tidak. Yang kelima,
berpikir lateral atau kreatif untuk menemukan alternatif. Baru yang keenam, meta berpikir. Berpikir dengan mengendalikan berpikir. Ini yang dimuat dalam buku Parallel Thinking tentang cara dan pola berpikir manusia, tentang hati perasaan, terutama kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kaitannya dengan doa, metode berpikir yang dianggap tepat untuk menganalisis persoalan tersebut adalah berpikir lateral dan meta berpikir. Kenapa? Sebab kajian tentang doa sangat erat kaitannya dengan persoalan eksatologis, supranatural atau keakhiratan, yaitu hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Jemaah, nana kami, peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada. Apa itu berpikir lateral dan berpikir meta berpikir adalah berpikir interaktif, memahami real life size system, memahami real life system, yaitu sistem kehidupan manusia yang terdiri dari fisik dan psikis, ragawi, rohani. Maka mereka yang disebut manusia adalah mereka yang masih memiliki hubungan dua unsur tersebut. Keduanya masih menyatu. Kalau sudah terputus atau terpisah antara dua unsur tersebut, berarti namanya bukan manusia. Kalau tinggal jasadnya saja, disebut bangkai. Kalau tinggal ruhnya saja, disebut dengan makhluk halus. Maka dalam pemahaman real life system, kolaborasi berpikir manusia itu adalah bagaimana menyatukan hal yang sifatnya abstrak dengan yang konkret. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan rahimakumullah, maka doa dalam perspektif berpikir Edward de Bono ini sangat berkaitan dengan hubungan dua komponen manusia disebut dengan jasad dan ruh. Kita ulang. Doa dalam perspektif berpikir Edward de Bono sangat erat kaitannya antara hubungan jasadiah dengan ruhaniyah. Oleh karena itu, ketika doa seseorang tidak dikabulkan, itu disebabkan karena tidak menyambungnya antara unsur jasadiah dengan unsur rohaniah, sehingga melahirkan doa-doa yang tidak berkualitas. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan yang kami banggakan, bagaimana upaya doa kita itu berkualitas? Jawabannya, menurut pola metode berpikir Edward de Bono, Utawijaya katanya, karena kita tidak butuh dalam melakukan doa, bagaimana caranya supaya kita butuh dalam berdoa? Kita ulang. Menurut metode berpikir Edward de Bono Utawijaya katanya, karena kita tidak butuh dalam melakukan doa, maka caranya supaya kita utuh dalam berdoa. Kita mulai runut cara berpikir kita dengan surat An-Nahl ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. An-Nahl 78. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali.
Dan dialah Allah yang memberikan kamu pendengaran, penglihatan, supaya kamu bersyukur. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan di mana saja kalian berada, menurut Utawijaya Kusuma, ketiga potensi manusia itu, pendengaran, penglihatan, hati, merupakan media utama dalam meningkatkan kualitas doa. Artinya, kalau doa kita ingin sampai dan menyentuh ke aras, maka ketiga potensi tersebut harus diminimalisir dari segala bentuk dimensi insaniah dan diisi dengan nilai-nilai ilahiyah, dengan senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui hati. Jika ketiga potensi tersebut tidak diminimalisir dari nilai-nilai insaniah, maka yang terjadi itu adalah tertolaknya doa. Berarti ketiga potensi yang diberikan Allah kepada kita mesti kita maksimalkan. Ketiga potensi itu dijauhi dari nilai-nilai insaniah. Supaya apa? Supaya di doa kita itu berkualitas. Kalau tidak itu diminimalisir dari nilai-nilai insaniah, maka akan terjadi adalah tertolaknya doa kita. Karena kualitas gelombang suaranya rendah seperti suara binatang. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan yang kami banggakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka mempunyai hati, tetapi hatinya tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina. Itulah mereka, orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Jadi, menurut metode berpikir Edward de Bono, dalam kajian literal dan meta berpikir, agar doa memiliki kualitas yang tinggi dan menembus lapisan aras adalah dengan cara berinteraksi ketiga potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Konotasinya adalah ketika mulut berkata, "Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah." Sementara dosa-dosa itu masih kita perbuat. "Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah." Sementara realitasnya kita tidak pernah berdoa. 4. Menggunakan suara yang lemah lembut. Tidak perlu dengan suara keras, karena sesungguhnya Allah itu dekat. Al-Baqarah 186, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku itu dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku
dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada, kapan waktu yang baik untuk berdoa? 1, tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir, waktu setelah sholat 5 waktu. Hal ini disampaikan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang doa yang didengar oleh Allah. Rasulullah menjawab, yaitu pada waktu tengah malam yang terakhir dan sesudah sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Yang kedua, pada hari Jumat Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan hari Jumat. Beliau bersabda, pada hari itu ada suatu saat seseorang muslim yang sedang sholat bertepatan dengan saat itu, kemudian ia memohon kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan permohonannya, dan beliau memberi isyarat adalah waktu itu sangat sebentar. Intinya adalah di antara khatib mau duduk di antara dua khutbah. Antara khatib duduk di antara dua khutbah. Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan rahimakumullah, mudah-mudahan materi ini dapat memberikan bekal kepada kalian. Walaupun kita tidak melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan secara bertatap muka, mudah-mudahan media yang diberikan oleh para sains, ilmuwan kepada kita dapat kita update, kita akses setiap hari guna untuk keseimbangan nilai praktek, nilai pesantren Ramadan kalian di akhir semester nantinya. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah dan iktibar bagi kita bersama. Selamat kita bertemu pada hari berikutnya, karena memang kegiatan tausiah Ramadan ini akan dilaksanakan 2 kali setiap hari sampai tanggal 20 Mei 2020. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.